Halo warga intelektual sekalian. Konflik antara dapur MBG versus kandang babi di Sragen, guys. Wow, luar biasa. Jadi konflik ini lagi rame di media sosial. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa dapur MBG itu bisa bersebelahan atau dekat dengan kandang babi? Apa yang jadi permasalahan? Apakah yang salah itu kandang babi atau dapur MBG? Mana yang lebih duluan? Apakah kandang babi itu atau dapur MBG? Siapa yang bersalah? Jadi menurut saya pribadi ini sangat-sangat luar biasa ya, sangat-sangat menarik untuk kita bahas ya. Kemudian kalau saya bertanya sama warga Konoha, mohon maaf ya, kalau misalnya saya nanya nih gini nih ya, kenapa orang Jepang yang mengkonsumsi babi itu umurnya bisa panjang gitu ya? Kenapa orang China itu yang sangat doyan makan babi itu umurnya panjang? Kenapa bisa seperti itu? Mohon maaf ya, disclaimer awalnya, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk makan babi ya. Saya cuma bertanya guys, emang nggak boleh bertanya? Kenapa sih di Konoha itu kalau kita bertanya itu banyak orang yang kecak-kecang gitu ya, kelonjotan berjamaah. Kenapa orang Jepang yang banyak mengkonsumsi babi itu umurnya panjang gitu ya? Dan orang China juga umurnya panjang ya. Orang-orang tua yang ada di China itu mereka sangat panjang umurnya, bahkan lebih panjang daripada umur warga Konoha. Itu artinya berarti mereka sehat, iya nggak sih? Lalu kenapa gitu ya? Kenapa kalau saya bertanya seperti banyak warga Konoha marah? Kemudian, kenapa Tuhan menciptakan babi kalau hanya untuk diharamkan? Saya coba bertanya guys ya, emang nggak boleh ya bertanya? Boleh dong ya kan? Jangan langsung kejang-kejang gitu dong ya. Jangan langsung kepanasan gitu ya. Kenapa Tuhan menciptakan babi hanya untuk diharamkan? Bukankah Tuhan itu maha bijaksana? Tuhan menciptakan makanannya ya, katakanlah misalnya babi ya. Lalu tiba-tiba Tuhan mengatakan, oh ini haram. Lalu kenapa Tuhan menciptakan? Coba, kenapa Tuhan menciptakan babi kalau untuk diharamkan? Kalau untuk difitnah. Jadi menurut saya pribadi, babi itu adalah salah satu binatang yang paling sering difitnah. Ya, setelah itu anjing ya. Anjing juga sering difitnah ya. Kenapa Tuhan menciptakan anjing kalau anjing itu haram gitu ya? Kalau anjing itu hanya untuk dinajiskan gitu. Kenapa? Saya cuma bertanya ya, saya tidak memberikan jawaban ya. Anda yang menyimpulkan ya. Emang nggak boleh bertanya? Boleh dong ya. Kenapa? Jadi kalau misalnya Tuhan menciptakan babi lalu diharamkan, berarti Tuhan itu pelin-pelan dong ya. Iya nggak sih? Misalnya nih, ada seseorang contoh misalnya nih, dia menciptakan semuanya, seluruhnya di dunia ini misalnya ya. Menciptakan makanan, ya tumbuh-tumbuhan, ya hewani, ya, dan lain sebagainya. Dia menciptakan ayam misalnya untuk dikonsumsi manusia. Ya, kemudian dia menciptakan ikan misalnya untuk dikonsumsi manusia. Tiba-tiba dia menciptakan babi. Terus lalu dia mengatakan seperti ini. Oh ini nggak boleh makan babi. Nah yang jadi pertanyaan, apakah Tuhan itu maha bijaksana atau tidak? Apakah Tuhan itu maha pelin-pelan atau tidak? Saya cuma bertanya ya, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk tidak beragama ya. Disclaimer on ya, disclaimernya tuh huruf besar ya. Kenapa ada Tuhan ya menciptakan babi hanya untuk diharamkan? Apa alasannya? Sebenarnya menurut data, ternyata dapur MBG yang ada di Sragen ini sebenarnya itu masih tahap penyurveyan, belum ditetapkan sebagai dapur MBG. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa sih ya warga Konoha itu sensitif banget dengan yang namanya kandang babi? Ada masalah apa sih dengan kandang babi? Ya padahal kan santuy aja, biasa aja orang-orang China gitu ya. Mohon maaf ya, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk makan babi ya. Saya cuma bertanya. Padahal kan kalau kita perhatikan tuh orang China itu di samping rumahnya itu ada babi, tapi mereka sehat-sehat aja, nggak langsung kejang-kejang gitu ya, nggak langsung mati gitu ya. Ya, menurut kalian gimana? Apakah ini rasional atau tidak? Ya, jadi update terbaru baru-baru ini atau informasi terbaru, ternyata yang punya kandang babi ini minta ganti rugi kalau dia disuruh pindah. Ya, itu yang jadi permasalahan. Dugaannya
Yang disuruh pindah itu adalah yang punya kandang babi. Lalu yang punya kandang babi itu minta duit miliaran gitu, supaya apa? Supaya memindahkan kandangnya, ya agak jauh lah gitu ya, ke hutan dan sebagainya. Tapi kan pada dasarnya kandang babi itu kan sudah berdiri puluhan tahun di situ ya. Nah, ada nih ya kandang babi nih misalnya nih ya, udah berdiri puluhan tahun di situ. Lalu tiba-tiba kucuk 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 datang tuh ya dapur MBG ya. Lalu dugaannya dapur MBG ya, dugaannya mengusir ya, mengusir daripada kandang babi itu sendiri. Kan ini kan nggak masuk akal ya, nggak logis ya. Sudah tahu di situ ada kandang babi, kenapa bikin dapur MBG ya? Kalau itu bermasalah, ya nggak sih? Tidak hanya kandang ini guys, nggak tidak hanya kandang babi, ternyata kandang kambing juga pernah ya. Ada kasus tuh ya. Jadi di dekat dapur MBG itu ada kandang kambing ya. Tapi menurut saya pribadi sah-sah aja ya. Kalau kandangnya bersih ya. Ya nggak sih? Kang Deddy Mulyadi di dekat rumahnya ada kandang kambing tuh, ya, kandang domba. Tapi santai aja ya. Bersih tuh ya kandangnya, asal dibersihin gitu ya. Babi juga seperti itu kan. Di China kan kandang babi kan sudah bersih ya. Dikasih semen ya, dikasih keramik, lalu disemprot pakai air. Sudah bersih ya. Di Jepang juga udah bersih kok ya, peternakan babi sudah bersih ya. Kemudian kenapa Tuhan itu menciptakan babi itu hanya untuk difitnah gitu ya, hanya untuk diharamkan gitu? Kenapa? Saya cuma bertanya ya. Kalau misalnya mengatakan, oh babi itu kan sama seperti manusia. Banyak tuh warga Korea mengatakan daging babi itu sama seperti manusia. Kemudian daging babi itu mengandung cacing pita. Katanya seperti itu ya. Itu alasan yang paling logis ya menurut warga Konoha ya. Nah, yang jadi pertanyaan, emang cuman babi doang yang punya cacing pita? Emang sapi nggak punya cacing pita? Kenapa sapi tidak diharamkan gitu? Kan yang lebih banyak cacing pitanya itu kan sapi, daging sapi. Tidak hanya daging sapi, di air aja ya, air kayak gini nih ya, air di sungai, kita ngambil air sembarangan tanpa dimasak, itu ada cacing pitanya guys, tidak hanya babi gitu. Apakah itu jawaban yang rasional atau tidak? Apakah itu jawaban masuk akal atau tidak? Silahkan simpulkan sendiri, saya tidak menyimpulkan ya. Kemudian kalau misalnya ada yang mengatakan, ya kalau kita makan daging babinya nanti cacing pitanya nanti masuk ke tubuh kita dan lain sebagainya. Oke, fine kalau misalnya ada yang mengatakan seperti itu. Tapi kan daging babi ini kan dimasak ya berjam-jam gitu ya, berhari-hari misalnya atau bertahun-tahun misalnya. Dimasak gitu ya sampai berjam-jam, sampai 5-4 jam gitu. Apakah cacing pitanya modar atau tidak? Menurut keyakinan saya pasti modar ya, pasti mati gitu. Nah, ketika kita makan daging babinya, apakah cacing pitanya masih hidup dalam daging itu sendiri? Ya enggak dong. Ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Jadi, kalau misalnya nih ada yang mengatakan, ya walaupun dimasak cacing pitanya masih hidup gitu. Ya, kemudian ditelan manusia itu kan berbahaya bagi tubuh kita. Tapi kan pada faktanya ya, ini banyak orang Konoha yang belum paham ya, mohon maaf ya. Di perut manusia itu ada sejenis zat penghancur, zat asam. Di lambung manusia itu ada zat asam, guys. Itu yang menghancurkan makanan. Nah, ketika daging babi itu masuk ke tubuh kita, ya berserta dengan cacing-cacingnya, cacing pitanya, apakah itu hancur atau tidak? Hancur dong ya. Ya kalau nggak bisa dihancurkan, kita nggak bakal bisa sehat dong ya. Jadi nggak bakal bisa diurai makanan maksudnya. Jadi ya menurut kalian gimana? Apakah ini rasional atau tidak ya? Kemudian kalau misalnya mengatakan bahwa daging babi itu ada tertulis dalam kitab suci misalnya, dalam agama misalnya. Nah, itu menurut saya jawaban yang paling masuk akal ya. Tapi jangan mengatakan bahwa kita tidak makan daging babi itu karena apa? Karena alasan-alasan yang logis. Jadi agama itu ya hal yang subjektif ya. Agama itu kan ranah subjektif ya, ranah keyakinan ya. Kalau gue yakin bahwa ini haram, ya yakin aja gitu. Cuma kan permasalahannya ya, ibaratnya ini babi misalnya. Permasalahannya warga Konoha itu banyak mengatakan atau mencari jawaban-jawaban yang kelihatan masuk akal gitu. Tidak pernah mengakui bahwa ya itu kan keyakinan gue. Keyakinan itu kan nggak rasional. Jarang-jarang warga Konoha yang mengakui seperti itu. Itu jawaban yang paling masuk akal. Harus mengakui ya. Cuman warga Konoha banyak susah banget gitu ya mengakui bahwa agama itu
ranahnya subjektif, bukan objektif ya. Banyak banget ya warga Konoha yang susah mengakui hal seperti ini ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena kalau mereka menganggap bahwa agama mereka itu hal yang subjektif, hal yang tidak masuk akal, ya mereka ya berpikir kok nggak masuk akal ya. Harusnya masuk akal dong. Nah, itu tuh ya yang mempengaruhi kenapa warga Konoha banyak yang masih beragama sampai sekarang ini. Karena apa? Karena mereka menganggap bahwa agama mereka itu masuk akal, rasional. Ya padahal pada faktanya logis itu ya ada standarnya. Jadi logis itu nggak bisa ditarik ke sana kemari gitu ya. Logis itu ya mungkin logis versi masing-masing ya, tapi kan ada standarnya tuh ya. Harus ada standarnya. Kemudian kenapa Tuhan itu menciptakan eee, binatang seperti babi gitu hanya untuk diharamkan gitu? Apakah Tuhan itu maha pelin-pelan gitu? Bukankah Tuhan itu maha baik gitu? Ya, lalu kenapa dia menciptakan babi, terus babi ini, oh ini nggak boleh dimakan, oh ini haram gitu. Menurut kalian gimana? Apakah Tuhan itu maha pelin-pelan atau tidak? Kok bisa gitu ya? Kok bisa error gitu ya? Kemudian bagaimana dengan anjing misalnya? Anjing itu misalnya diharamkan ya, misalnya nih ya, contoh misalnya diharamkan. Lalu kenapa Tuhan menciptakan anjing gitu? Ya kan, kenapa capek-capek nggak usah diciptain sekalian ya kan? Daripada difitnah kan kasihan itu babinya ya kan? Difitnah mulu ya kan? Ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Selain itu ya, jadi di Konoha itu kan banyak orang Konoha mengatakan bahwa babi itu haram, babi itu nggak boleh dimakan gitu. Menurut saya ya ada semacam keanehan dalam pola pikir warga Konoha. Apa itu? Kita itu mengharamkan sesuatu hal misalnya nih, katakanlah misalnya ini kita mengharamkan ini misalnya. Gimana caranya kita mengharamkan ini? Gimana caranya kita selalu menghindari makanan ini? Kalau kita jarang bertemu dengan makanan ini, masuk akal nggak sih? Menurut saya nggak masuk akal. Kenapa? Kita bisa mengharamkan makanan itu, kita bisa mengatakan makanan itu nggak boleh dimakan. Ya, kita bisa terlepas dari yang namanya godaan. Kita tidak bisa tergoda makan daging babi. Kalau daging babi itu ya banyak di sekeliling kita. Jadi bagaimana mungkin kita bisa misalnya nih ya, ada warga Konoha mengatakan, saya akan masuk surga karena saya tidak makan daging babi misalnya ya. Nah yang jadi pertanyaan, bagaimana mungkin ya kita tidak makan babi ya kalau daging babi itu diharamkan gitu. Maksudnya daging babi itu nggak ada di daerah kita. Artinya kita nggak pernah dicobain kan. Maksudnya kita nggak pernah digoda gitu ya. Jadi menurut saya pribadi ya, kalau ini semacam tes atau ujian, kok enak banget ya ujiannya. Ya nggak sih? Di sekeliling kita tuh nggak ada yang namanya babi gitu. Lalu kita dikasih ujian. Terus ujiannya di mana dong ya kan? Ya nggak sih? Nggak ada babi di sekeliling kita, tapi kita disuruh untuk tidak makan babi. Ya kan nggak ada nilainya dong ya. Secara ini ya, secara logis ini nggak ada nilainya kan? Ya nggak sih? Secara kita sebenarnya warga Konoha itu banyak yang nggak makan babi itu ya karena apa? Karena ya babi itu tidak pernah ada di sekeliling kita, jarang gitu ya, kalaupun ada jarang gitu. Berarti ujiannya ya pasti lulus dong ya, karena kita tidak pernah melihat yang namanya babi, tidak pernah yang namanya melihat di samping kita tuh orang makan babi gitu ya. Tidak pernah melihat orang makan babi itu di samping kita tuh dengan sangat lezatnya, dengan sangat luar biasanya, ya dengan sangat enaknya gitu ya. Sampai kita ngiler gitu, nggak pernah, jarang sekali ya. Itulah alasan kenapa warga Konoha itu tidak betah di luar negeri. Kenapa? Karena mereka tidak bisa melarang orang lain untuk makan daging babi. Sementara di Konoha kan masih bisa kan? Kenapa? Karena mayoritas. Jadi ini menurut saya itu ada semacam kekeliruan dalam berpikir ya. Menurut kalian gimana? Apakah ini masuk akal atau tidak? Ya. Kemudian ya kalau saya perhatikan itu ya banyak warga Konoha itu berpikir kalau saya nggak makan daging babi, kalau saya tidak makan yang namanya yang haram-haram, maka saya akan masuk surga. Lalu bagaimana dengan uang haram? Kenapa di Konoha itu babi sebagai acuan haram gitu? Kenapa bukan korupsi gitu? Kenapa tidak ada orang yang mengharamkan korupsi? Ya, sementara di Konoha itu kan kalau orang korupsi itu ya santuy-santuy aja gitu ya. Mereka tidak pernah berpikir, oh ini haram, oh ini merugikan orang lain. Kalau kita makan daging babi itu kan apakah merugikan orang lain atau tidak? Enggak kan? Ya enggak sih? Cara gitu sebenarnya.
Kalau kita korupsi kan merugikan orang lain. Nah, kenapa di Konoha itu yang merugikan diri sendiri itu ya dianggap haram, sementara yang merugikan orang lain tidak dianggap haram gitu. Ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Kenapa ada cacat logika seperti ini ya, cacat dalam berpikir ya. Mohon maaf ya, saya banyak pertanyaan karena apa? Karena dari kecil itu saya suka bertanya. Bahkan orang tua saya itu kelagapan kalau saya bertanya gitu ya. Dari kecil ya. Dari kecil saya tuh sangat suka bertanya. Mungkin ini yang bikin saya ya kadang-kadang overthinking juga ya. Ya, ini yang bikin saya mungkin penasaran. Kenapa ya di balik sesuatu ada kenapa, kenapa dan kenapa gitu. Ya. Jadi di Konoha itu yang diharamkan itu menurut saya pribadi ya, menurut keyakinan saya itu hanya babi gitu ya. Kalau duit haram ya mereka diam aja. Justru kalau saya perhatikan tuh ya di negara yang makan babi seperti Jepang, China dan sebagainya itu ya mereka lebih jujur gitu ya dari korupsi ya. Mereka lebih bermoral gitu ya daripada warga Konoha. Warga Konoha yang mengharamkan ini, haramkan itu, tapi kalau dikasih duit langsung mau aja. Jadi kita sebagai kaum intelektual ya, menurut keyakinan saya, menurut dugaan saya, kita tidak boleh menerima begitu saja apa yang diwariskan kepada kita. Kita harus mempertanyakan misalnya apakah ini masuk akal atau tidak, apakah ini rasional atau tidak ya. Tapi Anda yang memberikan kesimpulannya, saya tidak memberikan kesimpulannya, silakan simpulkan sendiri ya. Oke, sekian video ini, terima kasih sudah menonton. Saya kaum intelektual, salam rasional.